Sejak awal, NPD menilai kamu. Apakah kamu kandidat yang sempurna? Seseorang yang bisa memenuhi kebutuhan dia, memvalidasi ego dia, dan membuat hidupnya lebih mudah. Salah satu taktik favorit NPD adalah memberi pressure, mendorong korbannya sampai melampaui batas, sampai bikin korbannya emosi, bahkan meledak. Sebagaimana kita tahu, permintaan NPD itu tidak berujung dan kadang tidak realistis. NPD melakukan itu untuk mengontrol kamu, untuk melihat korbannya terpuruk di bawah tekanan. Semakin kamu menderita, semakin happy si NPD. Kalau kamu nangis, terpuruk, NPD malah ketawa guys. Ketika kamu menetapkan batasan, NPD sengaja menerobosnya. Bukan karena dia lupa, melainkan karena si NPD ingin membuktikan bahwa kata-kata kamu tidak ada artinya. Entah itu hal kecil kayak jangan taruh barang kamu sembarangan, nanti ribet nyarinya. Atau hal yang cukup serius seperti jangan ambil uang di rekening X ya, karena mau bayar uang sewa. Atau ada tagihan jatuh tempo. Si NPD sengaja datang telat menjemput anaknya. Meskipun tahu itu beresiko bahaya dan bisa bikin kamu stres. Si NPD nggak peduli masuk ke dalam rumah menggunakan sepatu kotor dengan alasan terburu-buru atau melanggar aturan rumah tangga yang paling sederhana sekalipun. Kalau kita marah, si NPD pura-pura tidak ingat dengan aturan yang kamu katakan. Atau pergi sambil lalu, nggak mau dengerin omelan kamu. Setiap tingkahnya memang sengaja dirancang untuk menguji kesabaran kamu. Ini semua tentang kontrol, bahwa si NPD yang memegang kendali. Contoh lain misalnya, barang dia hilang. Awalnya kamu cuekin aja, tapi dia malah ngomel terus kayak kereta api. Dan ngomongnya nyakitin. Akhirnya kamu ikutan nyari. Lama nyarinya. Ternyata barang itu ada di tempat dia. Kebetulan sekali. Bagaimana kalau hal ini terjadi berulang kali? Sebenarnya NPD memperhatikan kamu diam-diam. Bagaimana reaksi kamu, rasa frustasi kamu, perdebatan yang terjadi. NPD menikmati semua itu. Kamu puyeng, NPD seneng. Tapi terkadang si NPD mempush kamu terlalu jauh. Terus-menerus mengusik, mendesak, dan memprovokasi kamu. Hingga akhirnya kamu meledak. Kamu mungkin teriak, banting pintu, atau melampiaskan amarah yang sudah lama kamu tahan. Beberapa NPD mungkin terkejut atau takut dengan amarah kamu. Tapi ada juga yang mengambil tindakan lain. Yap, si NPD mungkin akan mengambil kamera, merekam amarah frustasi kamu. Itu bakal dijadikan bahan bagi NPD supaya kamu terlihat seperti orang yang tidak stabil, sekaligus menghilangkan bukti manipulasi dia. Kalau dia terus menekan kamu, memprovokasi kamu agar stres. Bagi orang luar, kamu yang tampak bermasalah, padahal sebenarnya itu hanyalah puncak rasa frustasi kamu terhadap manipulasi NPD yang tidak henti-hentinya. Alasan sebenarnya NPD mendorong kamu seperti ini ada dua, yaitu untuk mengendalikan emosi kamu dan untuk melihat sejauh apa tingkat destruktif yang bisa dia lakukan. Si NPD ingin mengetes tingkat ketahanan kamu, menguji kamu untuk mengetahui seberapa besar rasa tidak hormat dan rasa sakit yang bisa kamu toleransi. Dan ketika kamu akhirnya meledak, si NPD menggunakan momen itu untuk playing victim, mengalihkan kesalahan, untuk mengejek kamu, saya yang menang karena kebodohanmu, dan untuk menggambarkan dirinya sebagai korban. Si NPD tahu persis apa yang dia lakukan. NPD adalah orang yang suka menekan, memberi pressure untuk menguji korbannya, memprovokasi, dan mengabaikan setiap batasan yang kamu tetapkan. Bukan karena si NPD tidak mengerti, tapi karena dia menikmatinya. Orang yang low empati cenderung merasa hampa.
karena sulit memahami orang lain, sulit terhubung dengan orang lain, sulit merasakan betapa orang lain peduli padanya, sulit percaya jika seseorang benar-benar mencintainya, sulit merasakan perasaan positif seperti bahagia saat membantu orang lain. Itulah sebabnya NPD merasa hampa, merasa terputus dari jalinan emosional. Dan untuk menghilangkan perasaan hampa itu, NPD akan mencari cara lain untuk mendapatkan kegembiraan. Apa itu? Kombinasi antara perasaan hampa ditambah kebutuhan validasi dan dominasinya, yaitu bikin huru-hara, bikin drama, membuli korbannya. NPD memperlakukan hati kamu seperti pion, mudah dibuang, mudah dikorbankan, dan selalu berada di urutan terakhir. Setelah keinginan egoisnya terpenuhi, NPD akan membuat janji dan tidak pernah menepatinya, membatalkan rencana di menit terakhir, menghilang tanpa penjelasan, lalu muncul kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Setiap tindakan dirancang untuk menguji kamu. Seberapa besar toleransimu, seberapa mudah kamu dimanipulasi, seberapa jauh dia bisa mendesakmu. Bagi NPD, rasa sakitmu bukan tragedi. Itu hiburan. Permainan NPD hanya berhasil kalau kamu terus bermain. Tapi saat kamu berhenti bereaksi, tidak lagi mengejar, tidak lagi memberi NPD bahan bakar, emosi negatif kamu untuk dia makan, kamu telah mengambil kembali kekuatanmu dan akan mendapatkan kembali kedamaianmu. Oke guys, thanks for watching. Semoga bermanfaat. See you, bye.